Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pada mata kuliah Anatomi Reproduksi. Mahasiswa pada program studi keperawatan di Universitas Aisyah Surakarta, mari kita belajar bersama-sama terkait tentang anatomi reproduksi. Pada kesempatan ini kita jelaskan dengan gambar maupun dengan video bagian-bagian pada organ reproduksi wanita. Baik, nanti kita jelaskan di organ reproduksi wanita yang tampak dari luar dan yang di dalam. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa semuanya, mari kita cermati apa yang harus kita kuasai setelah kita belajar tentang mata kuliah anatomi reproduksi ini, yaitu mahasiswa dapat menyebutkan dan menunjukkan bagian-bagian organ reproduksi wanita secara tepat dan benar. Sudah siap untuk mahasiswa? Fokus ya di materi ini. Coba cermati gambar pada layar tersebut. Ini adalah bagian alat reproduksi wanita yang tampak dari luar. Ada beberapa bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah mons pubis. Ini adalah bagian alat reproduksi wanita yang menonjol, yang tampak dari luar, yang ditumbuhin rambut. Disebut mons pubis. Bagian selanjutnya adalah klitoris, di mana klitoris itu ada bagian yang menutupi dan bagian kepalanya. Bagian yang menutupi klitoris itu namanya prepuce of klitoris, dan bagian kepalanya adalah glans of klitoris. Selanjutnya adalah labia. Labia ada dua, yaitu labia majora dan labia minora. Labia majora adalah labia atau bibir yang di luar. Ada labia majora kanan dan kiri. Kemudian labia minora. Labia minora itu yang mana? Ini yang kecil ini ya, yang tipis, yang terletak di bagian dalam. Labia minora kanan, labia minora kiri. Selanjutnya ada bagian yang penting pula, yaitu bagian urethral opening atau saluran kencing. Pintu saluran kencing, urethral opening atau orificium urethra, itu adalah bagian yang berfungsi untuk keluarnya urin. Saluran yang menghubungkan antara luar dengan kandung kemih. Nah, bagian ini biasanya kalau pemasangan kateter pada wanita, maka kateter akan dimasukkan di bagian urethral opening ini, di pintu uretra. Selanjutnya di bawahnya ada bagian vestibulum. Ini vestibulum ya. Jadi bagian antara urethral opening dan vagina itu ada bagian vestibulum. Selanjutnya adalah bagian yang penting, yaitu vagina entrans, yaitu rongga vagina untuk jalan keluarnya
darah menstruasi atau juga untuk jalan lahir. Nah, pada vagina ini ada selaput yang menutupi yang namanya adalah himen. Selaput ini tipis sehingga menutupi bagian vagina. Nah, bentuk dari himen itu macam-macam dan ini berlubang, ada yang seperti bulan sabit, ada yang seperti bintang, ada yang titik-titik. Yang ini semuanya yang normal adalah berlubang sehingga ada jalan untuk keluarnya darah. Inilah organ anatomi reproduksi bagian luar atau alat reproduksi wanita yang tampak dari luar. Mahasiswa semuanya, silahkan Anda cermati, Anda pahami, Anda harus bisa menunjukkan mana bagian yang tepat per bagian organ wanitanya. Baik, kita lanjutkan untuk organ wanita bagian dalam atau alat reproduksi internal. Alat reproduksi wanita bagian internal, female reproductive organs internal, itu ada beberapa bagian yang harus kita ketahui, yaitu uterus. Ini adalah uterus atau rahim. Uterus itu ada bagian-bagian yang harus diketahui, yaitu yang pertama adalah fundus uteri. Di mana fundus uteri itu? Ini. Bagian yang di atas yang kalau ibu bidan atau dokter kandungan memeriksa palpasi ketika antenatal care, maka yang dipalpasi, yang diraba adalah bagian fundus uteri. Ini fundus uteri. Kemudian di uterus itu ada berlapis-lapis. Nah, lapisan yang paling dalam itu disebut endometrium. Lapisan yang paling dalam, di mana lapisan ini sebagai tempat nidasi atau menempelnya bakal janin, juga sebagai penempelan selaput lendir, di mana apabila sel telur itu tidak dibuahi maka dia akan luruh sehingga akan keluar menjadi darah menstruasi. Kemudian selaput yang tengah berikutnya adalah myometrium. Yang mana? Yang ini, yang lebih tebal, bagian tengah. Kemudian bagian yang paling tepi yaitu lapisan perimetrium. Ya, lapisan yang paling tepi. Nah, keseluruhannya ini adalah body of uteri. Lalu rongga uterus itu sering disebut dengan cavum uteri. Nah, pada body of uteri ini di kanan dan kirinya itu ada bagian yang menghubungkan antara tuba dengan uterus, itu namanya isthmus. Yang di sini, yang di lehernya ini ya, isthmus. Nah, lalu saluran yang panjang, di mana ini saluran yang menghubungkan dari ovarium yang akan memproduksi sel telur, kemudian akan lepas setiap bulannya, ditangkap oleh fimbre. Nah, fimbre ini bentuknya seperti jari-jari tangan, sehingga dia bergerak-gerak. Ketika folikel atau sel telurnya itu matang, maka dia akan lepas, kemudian ditangkap oleh fimbre, dia akan berjalan, kemudian masuk ke tuba falopi, masuk ke rongga rahim atau cavum uteri. Nah, ini namanya tuba falopi.
tuba falopi ya, kanan dan kiri. Nah, ini adalah yang putih, kelihatan putih ini ya. Ini adalah ovarium. Ovarium juga ada dua, kanan dan kiri. Kemudian ini fimbre yang tugasnya menangkap sel telur untuk dihantarkan menuju ke tuba falopi dan kahum uteri. Nah, mahasiswa semuanya, kita lanjutkan. Tadi sudah jelaskan tentang uterus. Ada lagi bagian yang penting dari uterus, yaitu ada serviks. Nah, serviks itu di mana? Ini adalah serviks. Kemudian rongganya ini canalis cervicalis. Lalu mulutnya di sini adalah porosium. Nah, di serviks ini kalau ada pasien kanker serviks, maka sel yang ganas itu dia akan menempel di sini. CA serviks. Nah, untuk bagian yang rongga yang menghubungkan antara di luar dan dengan kahum uteri itu namanya saluran vagina, canalis vaginalis. Nah, di rongga vagina, di canalis cervicalis, canalis vagina ini, mohon maaf, itu ada lekuk-lekuk, lengkung-lengkung ya, rugae namanya, rugae. Nah, baiklah mahasiswa, ini adalah bagian-bagian organ reproduksi wanita internal. Bagaimana? Sudah paham? Tadi sudah saya jelaskan untuk organ yang eksternal, kemudian ini yang internal. Nah, untuk lebih memahami bagaimana fungsi dari masing-masing organ tersebut, mari kita lihat video berikut ini. Untuk memahami proses produksi telur, mari kita lihat beberapa organ reproduksi wanita atau alat kelamin wanita. Ini adalah uterus atau rahim, tuba falopi, ovarium atau indung telur, vagina atau mulut rahim. Mari kita perbesar ovarium untuk melihat perkembangan telur. Kita bisa melihat dalam ovarium di sebelah kiri, gambar berwarna ungu adalah sel telur yang sedang berkembang. Semenjak dilahirkan, seluruh sel telur yang dimiliki wanita tersimpan di dalam ovarium dalam keadaan tak berkembang. Sebulan sekali, perintah hormonal dari otak memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel, di mana folikel yang dominan akan melepaskan sel telur dewasa untuk pembuahan. Lihat folikel yang berkembang dalam ovarium ini. Folikel adalah kumpulan sel yang mengelilingi telur dan menyuburkannya. Pada masa ini, selaput rongga rahim menebal untuk persiapan pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi untuk menjadi janin atau jabang bayi. Selain itu, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Bila kadar estrogen mencapai puncaknya, maka hormon ini akan memberi umpan balik ke kelenjar di otak untuk melepaskan atau menyetop LH. Untuk menyiapkan telur untuk pembuahan, FSH mulai membagi materi genetiknya. Ini tanda dimulainya siklus reproduksi. Nah, ini fimbre ya. Folikel kemudian melepaskan hormon estrogen yang membuat lapisan uterus dapat menerima telur yang telah dibuahi. Masuk ke tuba. Dalam perjalanannya menuju uterus, di sini ismus. Ada dua hal yang dapat terjadi pada telur. Masuk. Dibuahi oleh sperma atau tidak. Jika terbuahi, biasanya terjadi di tuba falopi. Dari situ telur menuju uterus dan tertanam dalam dinding lapisan uterus untuk menyuburkan dirinya. Jika telur tidak dibuahi dalam waktu 24 jam setelah keluar dari ovarium, ia berhenti berkembang dan hancur sebelum mencapai uterus. Sebagai gantinya, uterus mengeluarkan lapisannya dalam bentuk menstruasi selama 4-5 hari. Siklus reproduksi. Oke, baiklah, kita lanjutkan materi berikutnya tentang anatomi payudara.
Bagaimana mahasiswa, paham ya tadi? Oke, kita lanjutkan tentang anatomi payudara. Payudara itu ada bagian-bagian yang penting yang harus dipelajari. Ini berkaitan dengan produksi ASI nanti. Normalnya wanita ada 2 payudara, yaitu kanan dan kiri. Bagian-bagian dari payudara diantaranya adalah yang pertama, mari kita lihat. Ini ada skin, kulit ya, yang melapisi di bagian organ payudara. Kemudian ada musculus pectoralis major. Di sini ada jaringan dinding dada. Kemudian ada adiposa tisu. Di sini ada lemaknya, fat lemaknya. Nah, fat lemak ini akan melindungi lobus alveoli yang ada di dalam payudara agar tidak terbentur atau ada risiko konstruksi dari luar. Nah, coba Anda perhatikan di sini lobus itu bentuknya seperti anggur, bergerombol-gerombol gitu ya. Nah, ini merupakan pabriknya ASI. Jadi ASI diproduksi di lobus containing alveoli ini. Nah, nanti di lobus ini akan dihasilkan ASI, kemudian ASI itu akan dialirkan melalui pipa-pipa yang disebut dengan ductus lactiferus. Yang mana? Yang ini. Pipa-pipa yang menyalurkan ASI dari lobus ke sinus lactiferus. Itu namanya ductus lactiferus. Nah, ini ductus lactiferus. Lalu yang ini namanya sinus lactiferus, yaitu gudang ASI sementara. Jadi setelah diproduksi ASI-nya disalurkan melalui ductus lactiferus, kemudian ditampung sementara di sinus lactiferus. Apabila nanti disusukan pada bayinya, maka dia akan keluar. Nah, ini penampung sementara ini nanti akan mengeluarkan ASI-nya. Nah, ASI akan keluar melalui nipple, puting, ya. Kemudian di sekitar nipple itu nanti akan berwarna kehitam-hitaman, daerah yang kehitam-hitaman itu namanya areola mamae. Nah, kemudian ada bagian-bagian yang harus diperhatikan di sini. Ya, kalau kita lihat penampang baik kanan dan kiri ini, payudara itu cukup rumit ya. Ini berkaitan dengan hormon. Jadi seorang ibu yang melahirkan, setelah melahirkan dia akan produksi ASI, itu berkaitan dengan hormon RH. Kemudian nanti kita akan tahu bagaimana produksi ASI itu lancar atau tidak. Nanti dipelajari di fisiologi anatomi payudara. Baik, anatomi reproduksi wanita sudah selesai saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Nah, oh ya, ini ada satu yang gambar yang lebih jelas ya. Mari kita lihat, kita ulang lagi ya. Yang pertama, ini adalah dinding dada, case wall. Kemudian ada musculus pectoralis. Ini. Lalu yang ketiga, Anda lihat bagikan anggur, alveoli. Lalu itu ada nipple atau puting. Kemudian ada areola mamae, itu bagian yang kehitam-hitaman. Ini adalah salurannya yang menghubungkan antara alveoli dengan sinus ductus lactiferus. Nah, ini adalah fatnya, adiposa tisu, fat adiposa tisu ya. Nah, jadi payudara itu bisa besar dan kecil, itu tidak ada kaitannya dengan produksi ASI, tapi berkaitan dengan lemak. Ya. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Pelajaran atau mata kuliah anatomi reproduksi sudah berakhir untuk reproduksi wanita.
Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.